Takutnya bukan takut nanti gue ribut atau nanti digimanain, enggak gitu. Takutnya karena dia tidak bisa melampaui apa yang sudah gue miliki gitu. Jadi kebanyakan pada minder. Seperti apa sejauh ini? Perkembangan anak alhamdulillah berkembang terus setiap hari. Udah mulai sekolah Aska, Loli, Arkana makin pintar, udah banyak kosakata yang bisa dia keluarkan dari mulutnya, makin lucu, makin menggemaskan. Itu aja. Kemarin lihat Loli sama Aska ya di panahan itu baru apa? Udah lama, kalau Loli main panahan udah 4 tahun. Dia juga udah mau masuk jadi atlet panahan kan, udah mau ikut perlombaan-perlombaan besar gitu. Kalau Aska awalnya ikut-ikut kakaknya, lama-lama dia suka, terus dia minta beliin alat panahan, beli, dan dia konsisten sama apa yang dia lakukan. Jadi anak-anak Niki itu semua kalau mau melakukan apa-apa itu bukan atas dasar paksaan, tapi atas dasar kesukaan dia masing-masing. Dan alhamdulillah panahan itu kan bukan satu olahraga yang gampang ya, untuk konsentrasi lah, stamina yang bagus. Alhamdulillah Aska, Loli semuanya semangat. Yang Niki tahu tentang manfaat dari olahraga panahan itu apa ya? Manfaat olahraga panahan itu kan adalah salah satu olahraga sunnahnya Rasul. Itu bagus juga, manfaatnya banyak. Dia bisa mengontrol emosinya, dia bisa lebih konsentrasi, karena kalau nggak konsentrasi kan nanti meleset-meleset tuh busurnya gitu. Belajar konsentrasi sama bisa menahan emosi. Mereka kalau mau jadi atlet nggak masalah nih? Nggak masalah. Pokoknya apapun yang anak Niki lakukan selama itu positif, ya Niki sebagai ibu ya harus support. Tapi kan anak 3 nih, mungkin karakternya beda-beda sih atau? Beda-beda semua. Seperti apa sih? Yang satu anaknya mandiri banget, yang kedua mandiri juga tapi agak sedikit spoiled, manja. Yang ketiga itu garang, pemarah gitu. Jadi yang pertama yang kedua harus sering-sering sabar sama yang ketiga yang kecil ini, karena kalau misalkan dia mau sesuatu barang dia nggak dikasih, dia bisa ngamuk. Kayaknya gue banget deh itu. Jadi sebagai single parent menghadapi 3 anak dengan tiga karakter yang berbeda-beda. Wah seru lah, apalagi kalau udah di rumah nih, kalau 3-3-nya lagi ada semua nih. Oh itu berisik, tapi berisiknya seru gitu. Kayak Niki kan suka jahilin anak yang ketiga juga kan, kayak Niki suka bikin nangis, atau enggak sama kakaknya dibikin nangis, sama abangnya dibikin nangis gitu. Jadi pulang itu sekarang hidup Niki lebih berwarna lagi gitu kan. Tadinya misalkan kesel di luar, capek di luar, pulang ke rumah dengar anak nangis tuh jadi satu kebahagiaan gitu. Apalagi mereka kumpul semua, kadang-kadang akrab kan. Kalau lagi akrab tuh bisa dempet tuh bertiga tuh gitu. Kalau lagi nggak akrab tuh yang kecil aja kadang-kadang suka didorong sama yang gede badannya kan gitu, tapi nggak nangis dibales gitu. Jadi apa ya itu satu kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan apapun sih. Tapi sefokus apa sih Nyai dengan anak di sela kesibukan juga? Apanya tuh? Maksudnya sefokus apa mengurus anak di sela kesibukan, terus banyak juga ada netizen yang begini, ada masalah-masalah begini. Kalau Niki kan memang menjalani sebagai seorang single mother kan memang menjalaninya karena seneng. Memang kan dari dulu Niki pengen punya anak kan, pengen punya anak muda gitu. Jadi ketika punya anak, terus sekarang anak udah pada gede, dewasa gitu, untuk ngurusnya nggak susah sih gitu, gampang aja. Kebetulan anak-anak Niki kan juga anak-anak yang pendengar yang baik, nurut semua, jadi nggak jadi satu beban yang aduh ini anak gimana ya, ini anak, nggak pernah ngeluh gitu sih. Apapun yang anak Niki lakukan pokoknya asal itu masih bener-bener aja nggak apa-apa. Kan banyak dulu netizen ibaratnya meragukan lu gitu kan, dengan banyak masalah segala macam, mana bisa lu ngurus anak, tapi akhirnya lu bisa membuktikan itu seperti apa sih? Ya itu netizen yang ngomong kayak begitu, netizen yang hopeless sama hidupnya gitu. Karena anak itu bukan jadi suatu beban. Ada orang tua yang berpikir anak ini beban gue, apalagi gue nggak punya laki. Nah berbeda dengan Niki. Kalau Niki, anak itu adalah sumber kekuatan. Jadi dengan adanya anak, masalah apapun di luar Niki bisa hadapin. Yang penting anak di sebelah Niki dulu gitu. Jadi kan banyak banget nih ibu-ibu muda kadang-kadang kan berpikir kayak
gue cerai, nanti anak gue gimana, gue nggak bisa cari duit gue kurang, beban kan jatuhnya gitu. Karena kalau Niki kan enggak, semua enjoy aja, nikmatin aja hidup ini, mau dibawa kemana, ke kanan, ke kiri gitu. Dan mereka ngerubah lo jadi lebih baik juga ya? Oh iya kan, kalian bisa lihat perubahannya tuh, ya kan, selama 1 tahun lebih ini kan kalian bisa lihat sendiri gimana Niki bereaksi, bagaimana Niki kelakuannya apa segala macam, kalian bisa lihat lah perubahannya. Bukan karena anak aja, tapi memang bertambahnya umur, kedewasaan kita tuh semakin diasah, semakin bagus gitu. Terus kan lingkungan Niki kan juga sudah banyak berubah nih. Sekarang kan lebih banyak bergaul sama pengusaha atau orang-orang yang mau dibawa maju ke depan gitu. Jadi itu dengan secara tidak langsung juga Niki serap gitu dari energi positif mereka gitu. Terus hijab digital lu berita yang dulu itu yang ada masalah, khawatir anak lu enggak ada khawatir, karena itu adalah kehidupan, semua punya proses. Kalau tidak ada berproses tidak akan nikmat gitu kan. Masa lu mau, sorry ya, bukan mau ngerendahin, masa iya lu mau jadi gembel terus ya, nggak mungkin kan. Jadi kan ada prosesnya, dari gua huru hara, tukang ribut, tahun beda lagi, tiap tahun beda lagi gitu. Sekarang perubahan yang gue nikmati sekarang itu gue udah seneng banget gitu. Cuman kalau kemarin-kemarin kan ditanya soal sudah membuka hati lagi, belum mau. Nah sekarang sudah memasuki fase sekarang ini, sudah mulai pelan-pelan membuka hati lagi atau tetap nggak mau? Udah, cuman kayaknya laki-laki takut sama gue. Takutnya bukan takut nanti gue ribut atau nanti digimanain, enggak gitu. Takutnya karena dia tidak bisa melampaui apa yang sudah gue miliki gitu. Jadi banyak kan pada minder gitu. Jadi kayak misalkan ada nih beberapa bulan-bulan lalu ada yang deketin gue, terus dia lihat kayak kehidupan gue begini, apa yang gue punya segala macam, akhirnya dia mundur perlahan gitu. Tapi sempat memberi pengertian nggak sih soal itu ke pasangan? Sudah, kan gue selalu bilang kalau gue pasangan itu yang penting kita bisa diajak kerja sama bareng, bisa saling support each other, bisa menerima kekurangan masing-masing. Kalau kelebihan pasti menerima kan, cuman ya itu mungkin karena mindernya itu mungkin dari segi penghasilan. Apalagi kan sekarang kan gue juga udah bukan sebagai entertainer lagi, tapi kan pengusaha juga. Gue punya saham di Hollywood gitu, jadi itu makin membuat laki-laki itu bergejolak gitu. Kalau gue nggak bisa di atasnya kita, kayaknya gue belum berani deh untuk ke jenjang yang lebih jauh. Banyak nih yang begitu. Banyak. Gue kan nggak jelek-jelek amat ya, kebetulan alhamdulillah. Jadi ada beberapa lah laki-laki yang sempat ngedeketin gitu. Gue mainnya santai, tapi merekanya kayak, aduh mendingan nggak deh gitu. Tapi akhirnya gimana kalau terus-terusan begitu, ntar gak dapet? Ya itu dia, ya. Gue juga bingung kalau ditanya begitu. Pokoknya buat semua laki-laki sebetulnya kalau kalian tidak malas, bisa menghargai pasangan, itu sih sebenarnya udah cukup sih. Kalau rezeki selagi kaki belum lumpuh, tangan, kaki semua masih bisa dipergunakan dengan baik, ya kita bisa cari uang sama-sama. Yang pengen tahu tuh sebenarnya lu sama calon pria yang seperti apa buat pendamping? Yang terima gue apa adanya, yang sayang sama anak gue, karena walaupun body gue bagus seperti anak muda ya, tapi gue udah punya 3 anak. Jadi dia harus terima anak-anak gue, dia bisa menyayangi seperti gue menyayangi anak-anak gue sendiri. Terus dia mau berusaha, dia punya tekad yang kuat, dia punya mimpi yang banyak gitu kan, biar kita bisa biar mimpi itu bisa kita wujudkan sama-sama. Susah nggak sih nyari calon itu di Indonesia? Apa di luar negeri? Ada kemarin deket ternyata ada ya nggak jadi gitu, deket aduh nggak jadi gitu. Soalnya gue tuh udah banyak banget gue traumatik dalam hidup ini gitu. Jadi gue sekarang kalau memilih laki bener-bener yang dari A sampai Z-nya itu jelas gitu. Boleh ya? Mau bule kayak mau Indonesia sih, gue mas siap aja, yang penting bisa sayang sama gue, tidak selingkuh, yang penting itu. Karena biar bagaimanapun laki-laki itu diciptakan untuk mencintai banyak perempuan.